Hai semua, kembali lagi dengan Gaby Wirahmawan. Di video kali ini, aku ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan art atau seni. Sebelumnya, aku sudah membuat monthly journal untuk bulan Mei di diary lamaku yang ini. Temanya berkaitan dengan Ramadan, karena pada tanggal 24 sampai 25 Mei adalah Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman muslim kita. Kali ini Ramadan akan terasa lebih sepi ya. Tapi aku harap semangatnya tetap berkobar ya. Gambate. Sebelumnya aku belum pernah membuat monthly journal karena menyadari kalau aku itu sulit banget untuk keep on track menulis di jurnal. Selain itu, aku juga kurang percaya diri untuk membuatnya karena ya meskipun aku suka sketching, kreativitasku secara keseluruhan juga tidak bisa dibandingkan. Tapi nggak apa-apa deh ya, meski sederhana, setidaknya ada karya di hari karantina ini. Jadi rencanaku hari ini berkaitan dengan buku jurnal baruku dari Moon Pancake. Mereka menyediakan 4 jenis sampul dan salah satunya menarik perhatianku. Aku juga membeli 1 set stiker buatan mereka. Ya, memang harganya cukup mahal, tetapi jika dilihat dari kualitas dan keuangannya cukup worth it lah. Jadi, di buku ini aku berencana untuk membuat berbagai gambaran dan sketsa dari kutipan dan pendapat yang kusuka maupun kubuat sendiri. Aku tidak tahu sih nanti hasilnya jadi bagaimana, tetapi paling tidak aku bisa berlatih membuat sketsa dan mewarnai juga lah ya. Kutipan yang kupilih adalah tidak apa-apa jika toplesmu masih kosong. Begitu pula dengan hatimu. Pilihlah yang mana yang pantas dan berguna untuk disimpan. Jadi konsep gambaranku adalah toples dengan tangan yang menuangkan sesuatu ke dalamnya. Aku hanya memanfaatkan alat dan bahan yang kupunya. Memang tidak banyak, karena aku takut kalau kilaf beli banyak malah tidak terpakai. Jadi aku memulai sketsaku pertama-tama dengan membuat toples ini. Awalnya aku terinspirasi membuat jurnal semacam ini dari berbagai YouTubers dan Instagram. Salah satunya adalah Amanda Rechley. Aku juga sempat ingin membuat podcast, Sayangnya belum bisa kalau sekarang. Jadi aku pikir, bagaimana jika sambil journaling, aku ngobrol bersama kalian gitu kan, asik. Ngomong-ngomong, sekarang aku sedang membuat gambar tangan yang memegang semacam tembikar atau pot yang menuangkan sesuatu ke dalam toples tersebut. Aku juga menggambarkan hati di berbagai tempat yang random. Ngomong-ngomong, sudah berapa hari kalian tinggal di rumah? Bagaimana perasaan kalian sekarang? Aku harap kalian bisa merasa nyaman ya. Kalau aku sendiri, jujur sih, aku sempat merasa suntuk dan kesal sendiri. Namun ya, aku belajar bersabar saja. Lebih baik mencegah daripada menghadapi yang terburuk. Sekarang aku menebalkannya dengan drawing pen yang aku punya. Ya, untung saja drawing pen ini masih ada isinya. Aku pikir sudah rusak karena kalau tidak salah, aku terakhir membelinya sekitar 2 tahun yang lalu. Aku akan melanjutkan kata-kataku yang tadi ya. Ya, mungkin rumah tidak selamanya menjadi tempat yang nyaman. Kenangan yang meresap, suara-suara yang mendepak, kepadatan yang tak biasa, dan lain sebagainya. Kalau keadaan begini, siapkan segalanya ya. Usahakan agar lebih nyaman untuk diri sendiri. Jaga stok makanan dan snack yang disukai. Baca 1-2 buku yang tidak sempat dibaca.
Atau nonton film atau serial ulang favorit juga boleh. Ah ya, mohon maaf ya kalau pergerakan kamera membuat kalian pusing. Aku cukup terbiasa sih men-setup latar dan properti untuk foto di busuk Instagramku. Tetapi di video itu hal yang lain. Ribet sekali, apalagi dengan stand lamaku yang sudah longgar dan penyot. Jadi sekarang aku sedang mewarnai gambaran-gambaranku supaya terlihat lebih berwarna lah. Aku sok ngide dengan mencampurkan dua warna untuk di gambar hati. Yang satu terlihat lebih muda dan yang satu terlihat lebih tua. Jadi seakan-akan hati-hati tersebut memiliki dua bagian. Sayangnya ternyata jika dilihat terutama dari kamera seperti tidak ada bedanya. Ya tidak apa-apa lah, yang penting kita membuat seni. Oh iya, tadi aku ngomongin soal serial juga kan ya. Apakah ada di antara kalian yang sudah menonton serial selama karantina ini? Sudah berapa tuh serial yang kalian habiskan? Kalau aku sendiri sih sebenarnya susah sekali nonton serial. Seperti tidak bisa melanjutkan terus begitulah. Tetapi, aku baru saja menghabiskan drama Korea Goblin yang sebenarnya aku telantarkan setengah jalan sejak 3 tahun yang lalu. Ya, harus kuakui sinematografinya itu sangat indah dan eye-catching. Kisahnya juga bertahap, dari yang lucu, ngakak, gemas, imut, tapi akhirnya menjadi tragis dan menyakitkan hati guys, wow. Aku juga menyukai bagaimana masa lalu dan masa depan terukir dalam serial itu, jadi ya worth it lah ya. Selain menonton serial drama, aku juga sedang membaca ulang serial Harry Potter. Jadi sekarang aku baru saja menghabiskan Harry Potter and the Order of the Phoenix. Ya, bisa kukatakan aku sangat lega, karena buku itu mencapai 1000 lebih halaman. Dengan beberapa bagian tuh terlalu, ya terbolak-balik lah. Aku siap kembali terjun ke dalam Half-Blood Prince, novel Harry Potter favoritku. Apa ada di antara kalian yang suka membaca buku? Genre apa biasanya? Ngomong-ngomong, jujur saja, untuk diriku sendiri, aku sangat susah untuk memilih warna-warna yang kugunakan dalam membuat gambaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebenarnya aku lebih suka menggambar daripada mewarnai. Ya, mungkin kalian sudah menyadarinya sejak melihat warna-warna yang kupilih dari awal lah ya. Aku memakai warna oranye juga untuk label dan juga bayangan dari toples itu. Kalau ditanya kenapa, aku juga bingung sebenarnya. Mungkin karena awal aku melihat toples itu, aku jadi teringat toples madunya Winnie the Pooh. Tahu nggak sih kalian? Pernah nonton nggak? Masa nggak pernah? Coba deh nonton, itu lucu banget loh. Tidak apa-apa jika toplesmu masih kosong. Begitu pula dengan hatimu. Pilihlah yang mana yang pantas dan berguna untuk disimpan. Pemikiranku itu lahir dari banyaknya orang yang panik, tegang, dan ketakutan karena mereka masih belum mendapatkan apa yang dimiliki orang lain seumurannya. Misalnya saja pasangan hidup atau pacar. Menurutku, kepanikan ini justru berbahaya karena membuat orang-orang memilih tanpa pertimbangan yang matang. Ada yang terburu-buru menjalin hubungan, bahkan ke jenjang pernikahan, tanpa mengenal lebih jauh. Ada juga yang berteman dengan semua orang, padahal mereka sadar teman-temannya ini memberikan pengaruh buruk. Hal itu biasanya didasari dengan pemikiran, gak apa-apa, yang penting sekarang aku punya teman, punya pacar, gak kalah sama yang lain. Nah, oleh karena itu, dari kutipan ini, aku ingin mengingatkan kita semua agar kita bisa bersabar.
Berusaha itu perlu, tapi jangan lupa untuk menimang lebih jauh. Percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik, asal kita pandai berhati-hati, asal kita menyaring yang mana yang baik bagi kita dan yang mana yang buruk. Ngomong-ngomong, apakah di antara kalian ada yang sedang puasa? Semangat ya puasanya. Cuaca akhir-akhir ini cukup panas ya. Gerah. Aku berkali-kali merasa tubuhku itu seperti diguyur air. Padahal bergerak aja jarang, apalagi semenjak di karantina ini. Ternyata gara-gara keringat. Ya maaf deh, cuacanya kayak kayak di oven, bos. Jujur saja, pertama kali aku membuat video ini, aku merasa sangat ragu. Kenapa? Ya, karena di video-video journaling yang aku tonton, biasa mereka memiliki suara yang lembut. Kalau aku kan suaranya menggebur-gebur. Tetapi semoga kalian suka ya. Ini adalah hasil karyaku. Memang karyanya cukup sederhana, tetapi menurutku setidaknya cukup memuaskan. Terima kasih ya sudah mau menonton. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Komen juga di bawah, kira-kira apakah Gaby perlu melakukan hal-hal semacam ini? Topik-topik apa yang sebaiknya aku bicarakan selanjutnya? Aku tidak sabar untuk bertemu kalian lagi. See you later. Stay in spirit.